Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab wal Azam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qallat hilati adrikni. Saudaraku semuanya dimanapun berada, seiman setakwa, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi khairi iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman yang mana pada zaman itu banyak orang yang lari dari ulama dan ahli fikih. Maka Allah akan memberi 3 bencana. Allah akan memberi bencana 3 macam. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari hasil kerjanya. Bekerja setiap hari, mendapat uang, akan tetapi uangnya tidak berkah. Kenapa? Karena sudah dicabut. Gara-gara apa? Gara-gara menjauhi ulama dan ahli fikih. Kemudian yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan memberi bencana berupa pemimpin yang zalim. Allah akan memberi penguasa, tapi penguasa yang zalim. Sehingga kita akan merasakan kejenuhan dan lain sebagainya. Kalau pemimpin kita zalim, kemudian kita sulit di dalam hal apapun, itu bisa jadi nanti ibadahnya pun jadi terganggu, saudaraku. Mudah-mudahan kita semuanya
mendapat pemimpin yang tidak zalim. Amin. Dan mudah-mudahan pemimpin kita pada saat ini tidak zalim. Yang pertama dan yang kedua ini masih ringan, saudaraku. Bencana yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari hasil bekerjanya. Masih ringan. Bencana yang kedua, Allah memberi pemimpin atau penguasa yang zalim. Masih ringan. Tapi yang satu ini, saudaraku, yakhrujuna minad dunya bi khairi iman. Allah akan mengeluarkan orang itu, orang yang menjauhi ulama dan ahli fikih, minat dunya, dari dunia, artinya meninggal, mati, ya. Bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Jadi mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau orang mati kok tidak beriman, maka kira-kira di dalam kubur selamat atau tidak, wallahu a'lam. Apalagi di akhirat. Karena kuncinya di alam kubur. Kalau di alam kubur tidak selamat, maka di akhirat tentu saja tidak selamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, saudaraku, janganlah kita menjauhi ulama, janganlah kita menjauhi ahli fikih. Kecuali ulama gadungan, kecuali ulama-ulama yang sudah mbolo karo setan utawa iblis, ulama yang sudah kerasukan. Nah, itu harus dijauhi. Karena kalau sudah kerasukan sebetulnya sudah tidak ulama lagi, bekas ulama itu. Bekas ulama, saudaraku. Karena sudah kerasukan oleh sifat-sifat iblis, sehingga, saudaraku, ulama yang sudah kerasukan iblis, suatu yang haram dihalalkan, suatu yang halal diharamkan. Jadi sudah porak-poranda, ndak karu-karuan. Ada sesuatu yang halal malah diharamkan. Sesuatu yang haram malah dihalalkan. Yang salah dibela-bela, yang benar disingkir-singkirkan. Terkadang ada ulama yang sudah kerasukan, melihat orang yang salah, tapi orang itu adalah teman dekatnya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin gurunya. Kemudian walaupun itu salah dikatakan benar, ini bahaya, saudaraku. Bahaya. Justru seharusnya bisa menegur dengan santun, atau memberi istilahnya, ya, supaya gurunya yang salah tadi, atau temannya, ataupun saudaranya yang salah itu tadi terselamatkan, ya, maka barangkali sedang khilaf, harus diingatkan, bukan malah berbuat salah, kemudian gara-gara gurunya, gara-gara saudaranya, gara-gara teman dekatnya, kemudian membela kesalahannya, dianggap bahwa tidak bersalah, tidak bersalah. Ini sudah dusta, bohong. Ya. Salah tetap katakan salah, sekalipun itu yang berbuat salah adalah gurunya. Namun ketika kita dengan gurunya, tentu saja di dalam mengingatkan harus sopan santunnya tetap dipakai, seperti itu. Jadi 3 hal ini, 3 bencana ini, ya, yang ketika kita lari atau menjauhi ulama dan ahli fikih. Jadi 3 inilah yang akan kita dapatkan, saudaraku. Maka berhati-hatilah. Marilah kita terus berusaha menjadi orang baik,
Walaupun sampai saat ini bisa dibilang belum baik, mudah-mudahan akan baik di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang ikhlas di dalam beribadah, dan kita selalu menjadi orang yang suka memaafkan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.